Sedang menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Kamis 6 April 2023. Pagi ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Yustina Kartika, inilah live update pagi selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Sejumlah negara-negara di Jazirah Arab mengecam serangan brutal yang dilakukan pasukan Israel di dalam Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Selasa 4 April 2023 malam. Serangan tersebut terjadi saat ribuan jamaah sedang menunaikan ibadah sholat tarawih pada malam 14 Ramadan 1444 Hijriah. Sejumlah jamaah dipukuli secara membabi buta hingga ada yang ditangkap oleh pasukan Israel. Peristiwa tersebut mengundang reaksi keras dari negara-negara Arab yang mengatakan mereka mengikuti perkembangan di Palestina dengan penuh perhatian. Arab Saudi menyatakan sedang mengikuti perkembangan keprihatinan di Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 5 April 2023 bahwa mereka mengutuk gangguan terang-terangan tersebut, laporan dari Berita Wafa. Arab Saudi juga menyatakan penolakan kategorisnya terhadap praktik-praktik yang merusak upaya perdamaian dan bertentangan dengan prinsip dan norma internasional yang menyerukan penghormatan terhadap kesucian agama. Saudi menegaskan kembali posisinya dalam mendukung upaya yang ditujukan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina. Mesir juga mempertimbangkan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negerinya bahwa pemandangan yang penuh kebencian dan tercela. Sementara itu Mesir menyatakan pelanggaran Israel yang berulang terhadap kesucian tempat-tempat suci memicu perasaan marah di antara semua rakyat Palestina dan negara Islam. Menteri Luar Negeri Yordania juga mengecam keras penyerbuan pasukan Israel ke Masjid Al-Aqsa dan meminta Israel untuk menghentikan tindakan semacam itu terhadap jamaah. Yordania mengatakan tindakan itu telah melanggar norma internasional, meminta Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi apapun. Kemudian Al Jazeera melaporkan setidaknya 400 warga Palestina ditangkap pada hari Rabu dan tetap dalam tahanan Israel. Mereka ditahan di kantor polisi di Atarot di Yerusalem Timur yang diduduki. Seorang saksi mengatakan pasukan Israel menggunakan kekuatan berlebihan termasuk granat kejut dan gas air mata. Hal tersebut menyebabkan luka dan sesak napas pada para jamaah dan mereka juga melakukan pemukulan dengan pentungan dan senapan. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan ada 12 orang cedera termasuk 3 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Ia juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan Israel mencegah petugas medis memasuki Masjid Al-Aqsa. Serangan brutal tersebut berlanjut hingga Rabu dini hari, ketika pasukan Israel sekali lagi terlihat menyerang dan mendorong warga Palestina keluar dari kompleks masjid dan mencegah mereka untuk salat. Kita beralih ke berita nasional Tribuners. Irsat 44 tahun dan Wahyu Triningsih 41 tahun adalah pasangan suami istri warga asal Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang menjadi korban dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Slamet. Anak korban mengaku Mbah Slamet berjanji akan mengantarkan pulang korban dengan macan putih. Sebelum keberangkatan Irsat dan Tri ke Banjarnegara, anak korban pernah mendengar percakapan orang tuanya dengan Mbah Slamet. Keterangan tersebut disampaikan sang anak korban di kediaman korban di Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran pada Rabu 5 April 2023. Anak korban mengaku pernah mendengar percakapan orang tuanya yakni saat komunikasi melalui telepon dengan pelaku yakni Slamet Tohari. Sang dukun pengganda uang tersebut meminta ibu korban datang ke alamatnya. Namun ibunya sempat menolak permintaan Mbah Slamet. Kemudian ibunya pun mau pergi ke alamat yang ditujukan oleh Slamet Tohari lantaran dijanjikan akan diantarkan pulang dengan macan putih. Karena komunikasi tersebut tidaklah masuk akal, maka ia pun tak mempercayainya. Bahkan sejak hari itu dan kepergian ibunya setelah pamit dengan alasan bekerja, komunikasinya pun telah terputus. Kabar tak lagi diketahui olehnya sampai akhirnya kabar buruk tersebut diketahui oleh dirinya. Sang anak korban mengaku mendapatkan informasi tersebut dari sanak saudaranya yang berada di Solo.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Polda Jawa Tengah telah menangkap Mbah Slamet atau Tohari asal Banjarnegara melalui pembunuhan 12 orang dengan modus bisa menggandakan uang. Polisi mencatat ada 12 orang yang dibunuh oleh pria parubaya tersebut, termasuk ada 2 orang warga Lampung yang dibunuh. Selain 2 warga Lampung, ada 1 jenazah lagi yang sudah teridentifikasi, yakni warga Jawa Barat. Dan untuk memantau peristiwa yang terjadi pembunuhan di Banjarnegara, dan memang salah dua dari korban tersebut merupakan warga Kabupaten Pesawaran yang berasal dari Dusun Tanjung Rejo ini. Dan saat ini saya berada di alamat kediaman korban yang memang saat ini kabar duka tersebut telah dikonfirmasi langsung dari Polda dan juga langsung dari Bupati Pesawaran. Kemudian Kades dari Tanjung Rejo ini juga setelah memberikan keterangannya terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Dan memang peristiwa tersebut telah menimpa dari kedua sepasang suami istri yang berada di desa ini, dan juga pertemuan mereka memang tidak terkabar lagi sejak 2 tahun lalu, dan memang pekerjaannya dalam sehari-hari adalah menjadi penenun tapis di kampung ini. Dan kabar tersebut sontak membuat keterkejutan dari saudara maupun dari aparat desa yang memang kerap bertemu dan juga mengenal dari korban tersebut, sehingga saat ini tengah ramai baik dari aparatur desa yang datang maupun dari warga sekitar yang untuk memberikan mengetahui kabar tersebut secara langsungnya. Dan di sini saya akan memberikan informasi terkait menghilangnya korban atau lepas kontaknya korban daripada keluarga dan juga anak dari kedua korban tersebut. Memang lepas kontak tersebut terjadi di tahun lalu, 2 tahun lalu, di mana memang kedua korban tersebut izin untuk pamit bekerja di Jawa, namun setelah beberapa hari atau di sana tidak dapat kabar lagi, bahkan anak dan juga kakak perempuannya pun tidak mendapatkan kabar. Begitu laporannya. Mbah Slamet diketahui sudah menjadi dukun pengganda uang sekitar 5 tahun. Pengakuan tersangka melakukan penipuan kepada 5 orang yang masing-masing dari mereka ada yang memberikan uang 40 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Banyak yang mempertanyakan uang para korban dikemanakan oleh Mbah Slamet. Mbah Slamet mengaku uang yang dihasilkan dari para korban untuk membayar hutang-hutangnya. Hal tersebut diakui Mbah Slamet kepada polisi saat sosoknya dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 3 April 2023. Dukun pengganda uang Banjarnegara tersebut telah membunuh 12 kliennya secara sadis. Adapun pembunuhan tersebut dilatar belakangi karena kesal dengan korban yang terus-menerus menagih uang. Mbah Slamet pun telah menjadi dukun pengganda uang selama 5 tahun hingga meraup keuntungan yang fantastis. Dikutip dari Tribun Jateng, harta kekayaan Mbah Slamet telah mencapai ratusan juta rupiah. Hal tersebut dikarenakan setiap korban telah memberikan uang kepada Mbah Slamet sebanyak 40 juta hingga 50 juta rupiah. Pengakuan tersebut pun disampaikan oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto. Ia mengatakan Mbah Slamet mengaku bisa menggandakan uang hingga 5 miliar rupiah. Janji tersebut pun disampaikan kepada para korbannya. Mbah Slamet pun melakukan strategi agar tipu muslihatnya dipercaya. Dukun pengganda uang tersebut sempat memberikan uang kepada korban sebanyak 11 juta rupiah. Kepada korban, Mbah Slamet mengatakan uang tersebut sebagai hasil penggandaan. Sementara diketahui korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tak sendiri Mbah Slamet ditemani BS dalam melancarkan aksinya. BS inilah yang mengupload info di Facebook bahwa Mbah Slamet adalah orang pintar. Angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 sampai 70 ya? Iya, sampai 70. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Diganti jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Jadi Itu dipakai buat apa uangnya? dipakai buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini.
bayar utang-utang dan utang-utang saya dan Karaoke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran gitu? pernah dan Berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui. Ya untuk biar banyak. Mbah Slamet atau Tohari dukun pengganda uang di Banjarnegara memiliki rumah mewah hasil mengelabui para korbannya. Adapun rumah mewah Tohari dukun pengganda uang terletak di tengah-tengah pemukiman para warga. Seraya istri Tohari mengaku di depan rumah mewahnya tersebut terdapat sebuah ruangan khusus. Tiang rumah itu bermotif marmer dengan warna coklat muda. Rumah Mbah Slamet tersebut bertempat di kampungnya yakni Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Berdasarkan penelusuran Tribun Network pada Selasa 4 April 2023, Mbah Slamet memiliki dua rumah yang saling berdempetan. Diketahui depan kedua rumah tersebut ada sebuah ruangan ritual. Di ruangan tersebut, Mbah Slamet mengajak tamunya untuk obrolan khusus setelah dijamu di ruang tamu rumahnya. Sementara itu, Seneh, istri Mbah Slamet mengaku tak mengetahui aktivitas ritual suaminya saat mengajak tamunya ke ruangan khusus tersebut. Sejak Mbah Slamet ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana oleh Polres Banjarnegara, Seneh mengaku kehidupannya biasa saja seperti tak terjadi apa-apa. Sepengetahuan Seneh, memang banyak orang datang bertamu menemui Mbah Slamet. Namun sejauh ini dirinya menegaskan tak tahu obrolan mereka. Sebagai informasi, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Mbah Slamet terungkap seusai polisi menemukan jasad PO 53 tahun terpendam di jalan setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara pada Minggu 2 April lalu. Diketahui salah seorang korban PO sempat memberi pesan kepada sang anak untuk melapor ke aparat kepolisian jika dirinya tak kunjung kembali dari rumah tersangka. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kembali menemukan 9 jasad di ladang milik tersangka pada Senin 2 April. Ditambah dengan korban PO, total menjadi 10 jasad. Petugas kembali menemukan 2 jasad lagi sehingga total menjadi 12 jasad. Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto sempat menanyakan apa perasaan dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Slamet saat dibawa ke tempat kejadian perkara dan melihat korban-korbannya dievakuasi. Mbah Slamet mengaku tak tega melihat jasad para korbannya. Kini ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dukun pengganda uang asal Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara ini meracun para korbannya dan total sementara sudah ditemukan 12 orang. Kapolres memastikan tak menutup kemungkinan ada korban lain Mbah Slamet. Soal jumlah korban, Mbah Slamet sendiri tak hafal dengan siapa saja korbannya. Dalam pemeriksaan, keterangan Mbah Slamet selalu berubah-ubah, sehingga penyidik belum bisa memastikan berapa jumlah korban dari Mbah Slamet sendiri. Selain itu, Mbah Slamet mengaku menyesali perbuatannya melakukan pembunuhan. Dirinya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dukun pengganda uang tersebut juga menjelaskan ritual sebelum membunuh korbannya. Ritual Mbah Slamet dimulai saat bersama dengan korbannya berangkat ke lokasi sejak sore hari. Namun eksekusi baru dilakukan pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mbah Slamet mengungkapkan alasan memilih waktu tersebut untuk eksekusi. Ternyata ia takut kemalaman. Selain itu pada pukul 8 malam suasana sekitar juga tampak sepi. Dengan demikian ia leluasa dalam melakukan kejahatannya. Ritual penggandaan uang dilakukan di lokasi eksekusi tersebut dengan memberikan minuman beracun kandungan potasium dan penenang yang dicampur. Pada saat datang ke lokasi belum ada lubang. Lubang digali saat korban sudah tewas. Dalam menjaring aksinya, tersangka dibantu oleh rekannya yakni Budi Santoso alias BS dengan mengiklankan praktik perdukunan melalui Facebook. Karena tersangka tak punya kemampuan dalam menggunakan Facebook, BS mendapatkan imbalan dari tersangka antara 5 juta hingga 10 juta rupiah. Terkait pemakaman terhadap 12 jenazah, pihaknya mengatakan tak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan lagi akan dibongkar kembali. Tersangka akan dikenakan pasal berlapis karena selain membunuh juga mengambil mahar uang bilik para korban. Tomat. Rasanya gimana panjenengan ini ngelihat ini kan sudah dibunuh semuanya, sudah lama jenengan bunuh. Gimana rasanya?
Sudah nggak tega sama sekali. Ya, sudah nggak tega sama sekali. Udahlah, intinya saya menerima menjalani hukuman, terus intinya yang sudah yang nggak akan berulang lagi. Nah ini kemudian teman-teman tidak menutup kemungkinan masih ada juga temuan-temuan lagi. Nanti kita tunggu saja ya. Jadi teman-teman. Kita ke informasi lain, Tribuners. Shane Lucas, 19 tahun, dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai salah satu saksi dalam sidang lanjutan terdakwa anak AG atas kasus penganiayaan D di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April kemarin. Shane Lucas sukses menjawab tiap butir pertanyaan yang dilontarkan Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Keterangan tersebut diungkapkan kuasa hukum Shane, Happy SB Sihombing. Namun Happy menyayangkan adanya segelintir hal yang kontradiktif dan tak sesuai fakta versi kliennya. Happy menuturkan setidaknya ada 2 hal kontradiktif dalam persidangan tersebut. Pertama, Shane Lucas disebut menjadi sosok yang berteriak free kick sesaat sebelum Mario Dendi Satrio menendang kepala D. Kedua, Shane Lucas disebut sebagai satu-satunya orang yang melontarkan celutukan enak ya main bola kala Mario menganiaya D secara brutal. Shane Lucas akhirnya membantah tuduhan tersebut di dalam persidangan. Shane tak terima lantaran dirinya selalu menjadi kambing hitam. Diberitakan sebelumnya dalam BAP yang dimiliki kepolisian, Shane disebut mengatakan free kick sesaat sebelum Mario menendang kepala D. Hal tersebut terungkap dalam rekonstruksi penganiayaan terhadap D yang digelar Polda Metro Jaya pada 10 Maret 2023. Pantauan Kompas.com di lokasi Shane saat itu juga membantah BAP yang dinyatakan aparat. Shane Lucas menunjukkan perilaku bahwa adegan tersebut salah. Ia melambaikan kedua tangannya kepada pihak kepolisian karena dirinya merasa tak mengatakan hal tersebut. Namun petugas kepolisian tak mengindahkan gestur Shane. Menurut mereka, seluruh adegan yang diperagakan sudah sesuai dengan BAP. Ketika dimintai keterangan di persidangan terkait penganiayaan D, Shane disebut tak mampu menahan air matanya. Shane menyesal karena terlibat penganiayaan D yang membuat korban luka berat. Sementara itu, Happy mengatakan kliennya mulai menumpahkan air mata ketika Hakim Sri menanyakan reaksi Shane saat penganiayaan. Hakim Sri menanyakan soal reaksi Shane yang tak mencegah sama sekali kala Mario menganiaya D. Happy menuturkan Shane bukan tak ingin menghentikan penganiayaan tersebut. Shane terlalu takut kepada sosok Mario sehingga ia mengurungkan niatnya. Hanya dalam kurun waktu 39 hari, Rafael Alun Trisambodo kehilangan pekerjaannya di Kementerian Keuangan hingga ditetapkan KPK menjadi tersangka gratifikasi. Mencuatnya kasus Rafael Alun terjadi setelah anaknya Mario Dendi Satrio melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap putra petinggi Ansor David Ozora di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari lalu. Tersangka penganiayaan Kristalino David Ozora, Mario Dendi Satrio, dan Shane Lucas Rotua Pangodian Lumban Toruan hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa anak AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April pagi. Sejumlah awak media sempat menanyakan kepada Mario Dendi perihal ayahnya yang menjadi tersangka dan ditahan. Mario Dendi pun terlihat terkejut dan terdiam 1000 bahasa. Ia lalu merespons dengan anggukan dan kepala santai. Saat hendak digiring ke dalam ruangan, sejumlah awak media melemparkan pertanyaan terkait penetapan status tersangka pada ayahnya Rafael. Berbaju tahanan oranye, Mario hanya bungkam dan terus berjalan tanpa menanggapi sepatah kata pun awak media. Diketahui Rafael ditahan di rumah tahanan Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rafael ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. KPK menahan Rafael Alun untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan di Rutan Belalang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Mario Dendi Satrio 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun telah menjadi saksi dalam sidang perkara penganiayaan atas terdakwa anak AG.
Secara terpisah, mereka memberikan keterangan dalam persidangan tertutup pada Selasa 4 April kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut penasihat hukum Shane Lucas, terdapat beberapa perbedaan keterangan dengan Mario Dendi. Perbedaan pertama, keterangan mengenai ucapan enak ya main bola. Versinya, kata itu adalah omongannya Shane Lucas. Pada kesimpulannya saat Shane diperiksa, ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari Mario Dendi. Kemudian keduanya juga menyampaikan keterangan berbeda mengenai ucapan free kick. Selain beda keterangan, Happy juga menyampaikan penyesalan Shane Lucas di hadapan majelis hakim. Penyesalan tersebut tercermin dari upaya kliennya menghentikan perbuatan Mario Dendi saat peristiwa penganiayaan David Ozora. Bahkan air mata sempat mengalir di wajah Shane Lucas saat mengungkapkan penyesalan 19 saksi dihadirkan pihak JPU dalam perkara penganiayaan atas terdakwa anak AG. Sementara 5 saksi lainnya telah diperiksa pada Senin 3 April kemarin. Mereka ialah Jonathan Latumahina sebagai ayahanda David dan Rustam Hatala sebagai paman David. Kemudian ada pula saksi berinisial N, R, dan RJ yang melerai penganiayaan oleh Mario Dendi dan kawan-kawan. Artinya masih ada 14 saksi lagi yang akan dihadirkan, yakni 10 saksi fakta dan 4 saksi ahli. Untuk saksi ahli, Kasih Intel Kejari Jakarta Selatan Reza Prasetya membeberkan bahwa jaksa penuntut umum akan menghadirkan ahli kedokteran, ahli pidana, dan ahli digital forensik. Sangat kontradiktif dan bertolak belakang adalah keterangan di Mario dan Gisel, terutama soal satu, enak ya main bola. Itu ditanya oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum tadi. Menurut versinya si Mario, enak ya main bola itu adalah omongannya si Sena. Tapi pada saat Sen diperiksa, tanya oleh hakim itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga Mario mengatakan itu adalah si Sen yang mengatakan itu, dan si Sen pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif. Yang ketiga adalah tadi majelis hakim menanyakan apakah si Sen menyesal dengan kejadian ini. Dia menyesal. Dan dia tadi, si Sen ini tadi menangis waktu ditanyakan, dia kan maksud sudah ada detik-detik dia untuk menghalau, tadi ditanya itu, menghalau pada detik-detik atau menit yang terakhir itu, menghalau si Sen, menghalau si Mario, dan supaya jangan melakukan tindakan lagi, dan itu sudah diberitakan oleh Sen. Hanya memang ada ungkapan dari hakim misalnya, kenapa pada menit Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas, membuat cuitan terkait kondisi terbaru para tersangka. Di antaranya stres yang dialami tersangka penganiayaan diduga Mario Dendi Satrio dan perseteruan dengan rekannya Shane Lucas. Diketahui Mario Dendi dan Shane Lucas hadir menjadi saksi dalam sidang AGH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Keduanya tampak bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media, sehingga tak jelas hasil dari sidang yang digelar tertutup tersebut. Hal ini juga disinggung oleh Jonathan Latumahina, yang menilai ada sejumlah fakta yang tak tersampaikan di media. Satu di antaranya adalah adanya sosok tersangka yang berteriak di dalam tahanan lantaran merasa stres. Selain itu, sidang tersebut juga diwarnai tangis sebelumnya yang sempat diprediksi oleh Jonathan Latumahina akan terjadi. Jonathan juga mengatakan bahwa para tersangka yang sebelumnya adalah sahabat dan kekasih kini saling serang. Ia pun berharap agar sidang Mario Dendi dan Shane Lucas yang akan digelar setelah ini bisa dilaksanakan secara terbuka. Unggahan ini pun ramai mendapat komentar dari warganet yang menduga bahwa tersangka yang stres tersebut adalah Mario Dendi Satrio. Banyak pula dari mereka yang mendoakan agar korban David bisa mendapat keadilan yang sepantasnya. Adapun gelaran sidang Mario dan Shane belum diketahui kapan akan berlangsung.
setelah dicek dan bertolak belakang adalah keterangan di Mario dan Sisen, terutama soal satu, enak ya main bola. Itu ditanya oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum tadi. Menurut versinya si Mario, enak ya main bola itu adalah omongannya si Sen. Tapi pada saat Sen diperiksa, tanya oleh hakim itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga Mario mengatakan itu adalah si Sen yang mengatakan itu, dan si Sen pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif. Yang ketiga adalah tadi majelis hakim menanyakan apakah si Sen menyesal dengan kejadian ini. Dia menyesal, dan dia tadi si Sen ini tadi menangis waktu ditanyakan. Dia kan maksud sudah ada detik-detik dia untuk menghalau. Tadi ditanya itu, menghalau pada detik-detik atau menit yang terakhir itu, menghalau si Sen, menghalau si Mario, dan supaya jangan melakukan tindakan lagi, dan itu sudah diberitakan oleh Sen. Hanya memang ada ungkapan dari hakim di sana. Kenapa pada menit terakhir? Beralih ke informasi lain, Tribuners, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso meyakini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menyelesaikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan anak pejabat Polda NTB. Apalagi Kapolri tentu tak ingin citra Polri menjadi rusak karena kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Santoso saat dikonfirmasi pada Rabu 5 April 2023. Santoso menegaskan Polri akan secara serius dan adil dalam menyidik kasus tersebut. Kuncinya, kata dia, penyidikan harus transparan dan diawasi pengawas penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pihak penyidik telah mengantongi rekaman CCTV kasus kecelakaan maut yang melibatkan anak pejabat Polda NTB. Rekaman CCTV tersebut akan diproses secara digital forensik sebagai alat bukti dalam kasus kecelakaan tersebut. Menurut Trunoyudo, untuk mendapatkan rekaman kamera pengawas dari berbagai titik membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena adanya proses surat menyurat dari sejumlah pihak. Misalnya adanya pengelolaan dan pengelolanya dari Dishub, dari Korlantas, dan juga dari PT DAS. Sebagai informasi, sebuah kecelakaan maut yang melibatkan anak petinggi Polri terjadi di Jalan Marga Satwa Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Maret 2023 lalu. Mobil Mercedes-Benz yang dikendarai anak petinggi Polri berinisial MM 18 tahun menabrak pemotor berinisial SP 19 tahun hingga tewas. Dalam perkembangan kasusnya, polisi disebut tak transparan dan menyalahkan korban. Jumlah fakta dirangkum terkait kasus tersebut. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara mengaku kecewa lantaran tak dihargai setelah membongkar kasus peredaran sabu yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa. Hal tersebut disampaikan Dodi dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 5 April 2023. Pada kesempatan kali ini Dodi menyatakan bahwa sejak awal ditetapkan sebagai tersangka, ia telah mengungkapkan fakta dan kooperatif, jujur dan terbuka di depan penyidik. Kendati demikian, Dodi tak menyebut sosok yang tak menghargai keterangannya selama diperiksa sebagai tersangka. Dodi kemudian mengatakan dirinya merasa tertekan hingga akhirnya menyanggupi perintah Teddy untuk menyisihkan barang bukti sabu. Kepada majelis hakim, Dodi mengakui terjerat peredaran narkoba karena tak mampu mengatasi rasa takutnya kepada Teddy Minahasa yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat. Dodi menganggap dirinya sebagai sosok yang tak berdaya menolak perintah Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 tersebut memiliki pengaruh yang kuat di Polri dan unggul secara materi. Dodi berpandangan jika saat itu menolak perintah penyisihan sabu, maka karirnya akan terancam. Ia menuturkan tak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan sabu. Sebab Dodi hanya mengikuti perintah sang jenderal.
Dengan suara bergetar, Dodi menyatakan karir selama 21 tahun di institusi kepolisian sirna karena perintah Teddy Minahasa. Sebagai informasi, Teddy dan Dodi saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus narkoba yang menjerat keduanya. Teddy menyatakan tak terlibat dalam kasus peredaran narkoba, sedangkan Dodi mengaku menyisihkan barang bukti sabu untuk dijual atas perintah Teddy Minahasa. Adapun pada Senin 27 Maret lalu, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Dodi dengan hukuman 20 tahun penjara 30 Maret 2023. Menurut Jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti alias Adita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebar narkotika. Narkotika yang dijual tersebut merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu tersebut lalu menggantinya dengan tawas. Mulanya Dodi sempat menolak, namun pada akhirnya Dodi menyanggupi permintaan Teddy Minahasa. Dodi kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut, termasuk Teddy Minahasa. Melihat seorang pemimpin menjerumuskan anak buahnya ke dalam jurang kegelapan tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu. Orang-orang yang seperti itu yang mengorbankan anak buahnya di masa lalu, di abad-abad yang lama layak dihukum mati. Sebagaimana telah diketahui bersama dan telah menjadi fakta hukum, terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Bukit Tinggi yang total hasil tangkapannya sebesar 41,4 kilo pada bulan Mei 2022. Namun tanpa disangka, dari situlah malapetaka yang membuat terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara sampai kepada persidangan ini. Alih-alih terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara mendapatkan penghargaan, justru musibah yang mendapatkan. Pelaku pelemparan rumah toko ruko milik pemuda yang viral seusai mengecor jalan rusak di Pekanbaru memakai dana pribadi telah ditangkap. Pelaku bernama Gary berusia 30 tahun yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Tim Reskrim Polresta Pekanbaru menangkap pelaku aksi teror lempar palu ke rumah toko milik Bambang di Jalan Parit Indah Pekanbaru. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Andri Setiawan pada Rabu 5 April kemarin mengatakan pelaku bernama Gary adalah seorang ODGJ. Penangkapan Gary dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP dengan melakukan pengecekan di kamera CCTV di Ruko Bambang dan titik-titik lainnya secara berulang pada Selasa 4 April kemarin. Hasil olah TKP akhirnya membuat tim Reskrim Polresta Pekanbaru mendapat informasi tempat tinggal pelaku dan menangkap pelaku. Dengan hasil tersebut, polisi mempertemukan pelaku dengan Bambang dan menyimpulkan kasus teror tersebut tak dilanjutkan proses hukumnya oleh korban. Bambang mengaku telah bertemu dengan pelaku pelemparan bernama Gary Amanda. Mereka bertemu dengan Gary dan keluarga di Polsek Bukit Raya pada Rabu 5 April kemarin. Sebelumnya, Bambang, pemuda di Pekanbaru, memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak menggunakan uang pribadi miliknya. Ia merogoh koceknya untuk menyewa truk molen berisi semen cor ke Jalan Delima serta 2 kali di Jalan Parit Indah, Kota Pekanbaru. Kedalaman lubang di Jalan Delima diketahui mencapai 10 cm dengan lebar lebih dari 1 meter. Warga setempat sudah bolak-balik mengeluhkan kondisi tersebut, tetapi Pemkot Pekanbaru belum juga memperbaikinya. Jalan Delima rusak di depan Sekolah Abdurrab Pekanbaru atau toko besar Jumbo Mart. Kondisi jalan berlubang di sisi kanan dan kiri jalan hingga akhirnya menyebabkan banyak pengendara motor terjatuh. Perbaikan di Jalan Delima ini yang ketiga kalinya terjadi. Pertama di Parit Indah, kedua di Parit Indah, dan untuk ketiga di Jalan Delima. Semuanya menggunakan dana pribadi milik Bambang.
Sebuah rumah mewah di Jalan Selat Batam, Durensawit, Jakarta Timur digerebek sejumlah anggota polisi pada Selasa 4 April 2023. Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menangkap setidaknya 55 warga negara asing pelaku tindak pidana penipuan atau fraud telekomunikasi jaringan internasional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandadi Raharjo Puro di lobi Bareskrim Mabes Polri Jakarta pada Rabu 5 April kemarin. Ke-55 WNA tersebut ditangkap karena melakukan aksi penipuan jarak jauh dari wilayah Indonesia. Namun para korbannya berada di luar negeri. Juhandadi menyampaikan para pelaku menjalankan aksinya dengan menelepon korbannya dan mengaku sebagai polisi setempat. Mereka kemudian meminta uang kepada para korbannya. Menurut Juhandadi, para pelaku juga meminta para korban langsung mengirimkan uang tebusan ke rekening penampungan yang ada di luar negeri. Modus lainnya, para pelaku menawarkan penjualan barang-barang elektronik kepada korban. Namun setelah korban melakukan pembayaran, pelaku tak mengirimkan barangnya. Juhandadi mengatakan selama menjalankan aksinya, para pelaku diduga mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Karena korbannya berada di luar negeri, polisi belum bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Juhandadi mengaku masih belum mendapat memastikan asal negara kewarganegaraan para pelaku penipuan tersebut, sebab ke-55 pelaku tak dapat menunjukkan paspor selaku identitas kewarganegaraannya. Dalam kasus tersebut, penyidik Bareskrim juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 51 unit iPad, 68 handphone, 7 unit laptop, dan 1 box headset. Penyidik juga menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Terus saksikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Justina Kartika dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa.
Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Mereka ditahan di kantor polisi di Atarot di Yerusalem Timur yang diduduki. Seorang saksi mengatakan pasukan Israel menggunakan kekuatan berlebihan termasuk granat kejut dan gas air mata. Hal tersebut menyebabkan luka dan sesak napas pada para jamaah dan mereka juga melakukan pemukulan dengan pentungan dan senapan. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan ada 12 orang cedera termasuk 3 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Ia juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan Israel mencegah petugas medis memasuki Masjid Al-Aqsa. Serangan brutal tersebut berlanjut hingga Rabu dini hari, ketika pasukan Israel sekali lagi terlihat menyerang dan mendorong warga Palestina keluar dari kompleks masjid dan mencegah mereka untuk salat. Kita beralih ke berita nasional Tribuners. Irsat 44, anak korban mengaku Mbah Slamet berjanji akan tri ke Banjarnegara. Anak korban pernah mendengar percakapan orang tuanya dengan Mbah Slamet. Keterangan tersebut disampaikan sang anak korban di kediaman korban di Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran pada Rabu 5 April 2023. Anak korban mengaku pernah mendengar percakapan orang tuanya yakni saat komunikasi melalui telepon dengan pelaku yakni Slamet Tohari. Sang dukun pengganda lantaran dijanjikan akan diantarkan pulang dengan macan putih. Karena komunikasi tersebut tidaklah masuk akal, maka ia pun tak mempercayainya. Bahkan sejak hari itu dan kepergian ibunya setelah pamit dengan alasan bekerja, komunikasinya pun telah terputus. Kabar tak lagi diketahui olehnya sampai akhirnya kabar buruk tersebut diketahui oleh dirinya. Sang anak korban mengaku mendapatkan informasi tersebut dari sanak saudaranya yang berada di Solo. Sebelumnya, kepolisian daerah Polda Jawa Tengah telah menangkap Mbah Slamet atau Tohari asal Banjarnegara melalui pembunuhan 12 orang dengan modus bisa menggandakan uang. Polisi mencatat ada 12 orang yang dibunuh oleh pria Parubaya tersebut, termasuk ada 2 orang warga Lampung yang dibunuh. Selain 2 warga Lampung, ada 1 jenazah lagi yang sudah teridentifikasi, yakni warga Jawa Barat. Dan untuk memantau peristiwa yang terjadi pembunuhan di Banjarnegara, dan memang salah 2 dari korban tersebut merupakan warga Kabupaten Pesawaran yang berasal dari Dusun Tanjung Rejo ini. Dan saat ini saya berada di alamat kediaman korban yang memang saat ini kabar duka tersebut telah dikonfirmasi langsung dari Polda dan juga langsung dari Bupati Pesawaran. Kemudian Kades dari Tanjung Rejo ini juga telah memberikan
keterangannya terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Dan memang peristiwa tersebut telah menimpa dari kedua sepasang suami istri yang berada di desa ini, dan juga pertemuan mereka memang tidak terkabar lagi sejak 2 tahun lalu, dan memang pekerjaannya dalam sehari-hari adalah menjadi penenun tapis di kampung ini. Dan kabar tersebut sontak membuat keterkejutan dari saudara maupun dari aparat desa yang memang kerap bertemu dan juga mengenal dari korban tersebut. Sehingga saat ini tengah ramai baik dari aparatur desa yang datang maupun dari warga sekitar yang untuk memberikan mengetahui kabar tersebut secara langsungnya. Dan di sini saya akan memberikan informasi terkait menghilangnya korban atau lepas kontaknya korban daripada keluarga dan juga anak dari kedua korban tersebut. Memang lepas kontak tersebut terjadi di tahun lalu, 2 tahun lalu, di mana memang kedua korban tersebut izin untuk pamit bekerja di Jawa, namun setelah beberapa hari atau di sana tidak dapat kabar lagi, bahkan anak dari dan juga kakak perempuannya pun tidak mendapatkan kabar. Begitu laporannya. Mbah Slamet diketahui sudah menjadi dukun pengganda uang sekitar 5 tahun. Pengakuan tersangka melakukan penipuan kepada 5 orang yang masing-masing dari mereka ada yang memberikan uang 40 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Banyak yang mempertanyakan uang para korban dikemanakan oleh Mbah Slamet. Mbah Slamet mengaku uang yang dihasilkan dari para korban untuk membayar hutang-hutangnya. Hal tersebut diakui Mbah Slamet kepada polisi saat sosoknya dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 3 April 2023. Dukun pengganda uang Banjarnegara tersebut telah membunuh 12 kliennya secara sadis. Adapun pembunuhan tersebut dilatar belakangi karena kesal dengan korban yang terus-menerus menagih uang. Mbah Slamet pun telah menjadi dukun pengganda uang selama 5 tahun hingga meraup keuntungan yang fantastis. Dikutip dari Tribun Jateng, harta kekayaan Mbah Slamet telah mencapai ratusan juta rupiah. Hal tersebut dikarenakan setiap korban telah memberikan uang kepada Mbah Slamet sebanyak 40 juta hingga 50 juta rupiah. Pengakuan tersebut pun disampaikan oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto. Ia mengatakan Mbah Slamet mengaku bisa menggandakan uang hingga 5 miliar rupiah. Janji tersebut pun disampaikan kepada para korbannya. Mbah Slamet pun melakukan strategi agar tipu muslihatnya dipercaya. Dukun pengganda uang tersebut sempat memberikan uang kepada korban sebanyak 11 juta rupiah. Kepada korban, Mbah Slamet mengatakan uang tersebut sebagai hasil penggandaan. Sementara diketahui korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tak sendiri Mbah Slamet ditemani BS dalam melancarkan aksinya. BS inilah yang mengupload info di Facebook bahwa Mbah Slamet adalah orang pintar. Angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 sampai 70 ya? Iya, sampai 70. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Jadi Itu dipakai buat apa uangnya? dipakai buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya kan. Karaoke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran gitu? Pernah. Dan Berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui? Ya untuk biar banyak. Mbah Slamet atau Tohari dukun pengganda uang di Banjarnegara memiliki rumah mewah hasil mengelabui para korbannya. Adapun rumah mewah Tohari dukun pengganda uang terletak di tengah-tengah pemukiman para warga. Seraya istri Tohari mengaku di depan rumah mewahnya tersebut terdapat sebuah ruangan khusus. Tiang rumah itu bermotif marmer dengan warna coklat muda. Rumah Mbah Slamet tersebut bertempat di kampungnya yakni Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Berdasarkan penelusuran Tribun Network pada Selasa 4 April 2023, Mbah Slamet memiliki 2 rumah yang saling berdempetan. Diketahui depan kedua rumah tersebut ada sebuah ruangan ritual.
Di ruangan tersebut, Mbah Slamet mengajak tamunya untuk obrolan khusus setelah dijamu di ruang tamu rumahnya. Sementara itu, Seneh, istri Mbah Slamet, mengaku tak mengetahui aktivitas ritual suaminya saat mengajak tamunya ke ruangan khusus tersebut. Sejak Mbah Slamet ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana oleh Polres Banjarnegara, Seneh mengaku kehidupannya biasa saja sangka pada Senin 2 April. Ditambah dengan korban PO, total menjadi 10 jasad. Petugas kembali menemukan 2 jasad lagi sehingga total menjadi 12 jasad. Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto sempat menanyakan apa perasaan dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Slamet saat dibawa ke tempat kejadian perkara dan melihat korban-korbannya dievakuasi. Mbah Slamet mengaku tak tega melihat jasad para korbannya. Kini ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dukun pengganda uang asal Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara ini meracun para korbannya dan total sementara sudah ditemukan 12 orang. Kapolres memastikan tak menutup kemungkinan ada korban lain Mbah Slamet. Soal jumlah korban, Mbah Slamet sendiri tak hafal dengan siapa saja korbannya. Dalam pemeriksaan, keterangan Mbah Slamet selalu berubah-ubah, sehingga penyidik belum bisa memastikan berapa jumlah korban dari Mbah Slamet sendiri. Selain itu, Mbah Slamet mengaku menyesali perbuatannya melakukan pembunuhan. Dirinya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dukun pengganda uang tersebut juga menjelaskan ritual sebelum membunuh korbannya. Ritual Mbah Slamet dimulai saat bersama dengan korbannya berangkat ke lokasi sejak sore hari. Namun eksekusi baru dilakukan pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mbah Slamet mengungkapkan alasan memilih waktu tersebut untuk eksekusi. Ternyata ia takut kemalaman. Selain itu, pada pukul 8 malam suasana sekitar juga tampak sepi. Dengan demikian ia leluasa dalam melakukan kejahatannya. Ritual penggandaan uang dilakukan di lokasi eksekusi tersebut dengan memberikan minuman beracun kandungan potasium dan penenang yang dicampur. Pada saat datang ke lokasi belum ada lubang. Lubang digali saat korban sudah tewas. Dalam menjaring aksinya, tersangka dibantu oleh rekannya yakni Budi Santoso alias BS dengan mengiklankan praktik perdukunan melalui Facebook. Karena tersangka tak punya kemampuan dalam menggunakan Facebook, BS mendapatkan imbalan dari tersangka antara 5 juta hingga 10 juta rupiah. Terkait pemakaman terhadap 12 jenazah, pihaknya mengatakan tak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan lagi akan dibongkar kembali. Tersangka akan dikenakan pasal berlapis karena selain membunuh juga mengambil mahar uang milik para korban. Tomat. Rasanya gimana panjenengan ini ngelihat? Ini kan sudah dibunuh semuanya, sudah lama jenengan bunuh. Gimana rasanya? Sudah nggak tega sama sekali. Ya, sudah nggak tega sama sekali. Udahlah, intinya saya menerima menjalani hukuman, terus intinya yang sudah yang nggak akan berulang lagi. Nah ini kemudian teman-teman tidak menutup kemungkinan masih ada juga temuan-temuan lagi. Nanti kita tunggu saja ya. Jadi teman-teman. Kita ke informasi lain, Tribuners. Shane Lucas, 19 tahun, dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai salah satu saksi dalam sidang lanjutan terdakwa anak AG atas kasus penganiayaan D di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April kemarin. Shane Lucas sukses menjawab tiap butir pertanyaan yang dilontarkan Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Keterangan tersebut diungkapkan kuasa hukum Shane, Happy SB Sihombing. Namun Happy menyayangkan adanya segelintir hal yang kontradiktif dan tak sesuai fakta versi kliennya. Happy menuturkan setidaknya ada 2 hal kontradiktif dalam persidangan tersebut. Pertama, Shane Lucas disebut menjadi sosok yang berteriak free kick sesaat sebelum Mario Dendi Satrio menendang kepala D. Kedua, Shane Lucas disebut sebagai satu-satunya orang yang melontarkan celutukan enak ya main bola kala Mario menganiaya D secara brutal. Shane Lucas akhirnya membantah tuduhan tersebut di dalam persidangan. Shane tak terima lantaran dirinya selalu menjadi kambing hitam.
Diberitakan sebelumnya dalam BAP yang dimiliki kepolisian, Shane disebut mengatakan free kick sesaat sebelum Mario menendang kepala D. Hal tersebut terungkap dalam rekonstruksi penganiayaan terhadap D yang digelar Polda Metro Jaya pada 10 Maret 2023. Pantauan Kompas.com di lokasi, Shane saat itu juga membantah BAP yang dinyatakan aparat. Shane Lucas menunjukkan perilaku bahwa adegan tersebut salah. Ia melambaikan kedua tangannya kepada pihak kepolisian karena dirinya merasa tak mengatakan hal tersebut. Namun petugas kepolisian tak mengindahkan gestur Shane. Menurut mereka, seluruh adegan yang diperagakan sudah sesuai dengan BAP. Ketika dimintai keterangan di persidangan terkait penganiayaan D, Shane disebut tak mampu menahan air matanya. Shane menyesal karena terlibat penganiayaan D yang membuat korban luka berat. Sementara itu, Happy mengatakan kliennya mulai menumpahkan air mata ketika Hakim Sri menanyakan reaksi Shane saat penganiayaan. Hakim Sri menanyakan soal reaksi Shane yang tak mencegah sama sekali kala Mario menganiaya D. Happy menuturkan Shane bukan tak ingin menghentikan penganiayaan tersebut. Shane terlalu takut kepada sosok Mario sehingga ia mengurungkan niatnya. Hanya dalam kurun waktu 39 hari, Rafael Aluntri Sambodo kehilangan pekerjaannya di Kementerian Keuangan hingga ditetapkan KPK menjadi tersangka gratifikasi. Mencuatnya kasus Rafael Alun terjadi setelah anaknya Mario Dendi Satrio melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap putra petinggi Ansor David Ozora di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari lalu. Tersangka penganiayaan Kristalino David Ozora, Mario Dendi Satrio, dan Shane Lucas Rotua Pangodian Lumban Toruan hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa anak AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April pagi. Sejumlah awak media sempat menanyakan kepada Mario Dendi perihal ayahnya yang menjadi tersangka dan ditahan. Mario Dendi pun terlihat terkejut dan terdiam seribu bahasa. Ia lalu merespons dengan anggukan dan kepala santai. Saat hendak digiring ke dalam ruangan, sejumlah awak media melemparkan pertanyaan terkait penetapan status tersangka pada ayahnya Rafael. Berbaju tahanan oranye, Mario hanya bungkam dan terus berjalan tanpa menanggapi sepatah kata pun awak media. Diketahui Rafael ditahan di rumah tahanan Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rafael ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. KPK menahan Rafael Alun untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan di Rutan Belalang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Mario Dendi Satrio 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun telah menjadi saksi dalam sidang perkara penganiayaan atas terdakwa anak AG. Secara terpisah, mereka memberikan keterangan dalam persidangan tertutup pada Selasa 4 April kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut penasihat hukum Shane Lucas, terdapat beberapa perbedaan keterangan dengan Mario Dendi. Perbedaan pertama, keterangan mengenai ucapan enak dia main bola. Versinya, kata itu adalah omongannya Shane Lucas. Pada kesimpulannya saat Shane diperiksa, ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari Mario Dendi. Kemudian keduanya juga menyampaikan keterangan berbeda mengenai ucapan free kick. Selain beda keterangan, Happy juga menyampaikan penyesalan Shane Lucas di hadapan majelis hakim. Penyesalan tersebut tercermin dari upaya kliennya menghentikan perbuatan Mario Dendi saat peristiwa penganiayaan David Ozora. Bahkan air mata sempat mengalir di wajah Shane Lucas saat mengungkapkan penyesalan di persidangan. Sebagai informasi, Mario dan Shane merupakan 2 dari 19 saksi dihadirkan pihak JPU dalam perkara penganiayaan atas terdakwa anak AG. Sementara 5 saksi lainnya telah diperiksa pada Senin 3 April kemarin. Mereka ialah Jonathan Latumahina sebagai ayahanda David dan Rustam Hatala sebagai paman David. Kemudian ada pula saksi berinisial N, R, dan RJ yang melerai penganiayaan oleh Mario Dendi dan kawan-kawan. Artinya masih ada 14 saksi lagi yang akan dihadirkan, yakni 10 saksi fakta dan 4 saksi ahli. Untuk saksi ahli, Kasih Intel Kejari Jakarta Selatan Reza Prasetya membeberkan bahwa jaksa penuntut umum akan menghadirkan ahli kedokteran, ahli pidana,
dan ahli digital forensik. Sangat kontradiktif dan bertolak belakang antara keterangan di Mario dan Isen, terutama soal satu, enak ya main bola. Itu ditanya oleh majelis hakim dan jaksa penuntut tadi, menurut versinya si Mario, enak ya main bola itu adalah omongannya si Sena. Tapi pada saat Sen diperiksa, ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga Mario mengatakan itu adalah si Sen yang mengatakan itu, dan si Sen pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif. Yang ketiga adalah tadi majelis hakim menanyakan apakah si Sen menyesal dengan kejadian ini. Dia menyesal. Dan dia tadi, si Sen ini tadi menangis waktu ditanyakan, dia kan maksud sudah ada detik-detik dia untuk menghalau, tadi ditanya itu, menghalau pada detik-detik atau menit yang terakhir itu, menghalau si Sen, menghalau si Mario, dan supaya jangan melakukan tindakan lagi, dan itu sudah dinyatakan oleh Sen. Hanya memang ada ungkapan dari hakim misalnya, kenapa pada menit Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas, membuat cuitan terkait kondisi terbaru para tersangka. Di antaranya stres yang dialami tersangka penganiayaan diduga Mario Dendi Satrio dan perseteruan dengan rekannya Shane Lucas. Diketahui Mario Dendi dan Shane Lucas hadir menjadi saksi dalam sidang AGH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Keduanya tampak bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media, sehingga tak jelas hasil dari sidang yang digelar tertutup tersebut. Hal ini juga disinggung oleh Jonathan Latumahina, yang menilai ada sejumlah fakta yang tak tersampaikan di media. Satu di antaranya adalah adanya sosok tersangka yang berteriak di dalam tahanan lantaran merasa stres. Selain itu, sidang tersebut juga diwarnai tangis sebelumnya yang sempat diprediksi oleh Jonathan Latumahina akan terjadi. Jonathan juga mengatakan bahwa para tersangka yang sebelumnya adalah sahabat dan kekasih kini saling serang. Ia pun berharap agar sidang Mario Dendi dan Shane Lucas yang akan digelar setelah ini bisa dilaksanakan secara terbuka. Unggahan ini pun ramai mendapat komentar dari warganet yang menduga bahwa tersangka yang stres tersebut adalah Mario Dendi Satrio. Banyak pula dari mereka yang mendoakan agar korban David bisa mendapat keadilan yang sepantasnya. Adapun gelaran sidang Mario dan Shane belum diketahui kapan akan berlangsung. Kontradiktif dan bertolak belakang adalah keterangan di Mario dan Isen, terutama soal satu, enak ya main bola. Itu ditanya oleh majelis hakim dan jaksa penuntut tadi, menurut versinya si Mario, enak ya main bola itu adalah omongannya si Sen. Tapi pada saat Sen diperiksa, ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga Mario mengatakan itu adalah si Sen yang mengatakan itu, dan si Sen pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif. Yang ketiga adalah tadi majelis hakim menanyakan apakah si Sen menyesal dengan kejadian ini. Dia menyesal. Dan dia tadi, si Sen ini tadi menangis waktu ditanyakan, dia kan maksud sudah ada detik-detik dia untuk menghalau,
Tadi ditanya itu, menghalau pada detik-detik atau menit-menit yang terakhir itu, menghalau desain, menghalau Sumario dan supaya jangan melakukan tindakan lagi, dan itu sudah dinyatakan oleh TNI. Hanya memang ada ungkapan dari hakim misalnya, kenapa pada menit-menit terakhir. Beralih ke informasi lain, Tribuners, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso meyakini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menyelesaikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan anak pejabat Polda NTB. Apalagi Kapolri tentu tak ingin citra Polri menjadi rusak karena kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Santoso saat dikonfirmasi pada Rabu 5 April 2023. Santoso menegaskan Polri akan secara serius dan adil dalam menyidik kasus tersebut. Kuncinya, kata dia, penyidikan harus transparan dan diawasi pengawas penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pihak penyidik telah mengantongi rekaman CCTV kasus kecelakaan maut yang melibatkan anak pejabat Polda NTB. Rekaman CCTV tersebut akan diproses secara digital forensik sebagai alat bukti dalam kasus kecelakaan tersebut. Menurut Trunoyudo, untuk mendapatkan rekaman kamera pengawas dari berbagai titik membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena adanya proses surat menyurat dari sejumlah pihak. Misalnya adanya pengelolaan dan pengelolanya dari Dishub, dari Korlantas, dan juga dari PT DAS. Sebagai informasi, sebuah kecelakaan maut yang melibatkan anak petinggi Polri terjadi di Jalan Marga Satwa Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Maret 2023 lalu. Mobil Mercedes-Benz yang dikendarai anak petinggi Polri berinisial MM 18 tahun menabrak pemotor berinisial SP 19 tahun hingga tewas. Dalam perkembangan kasusnya, polisi disebut tak transparan dan menyalahkan korban. Jumlah fakta dirangkum terkait kasus tersebut. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara mengaku kecewa lantaran tak dihargai setelah membongkar kasus peredaran sabu yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa. Hal tersebut disampaikan Dodi dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 5 April 2023. Pada kesempatan kali ini Dodi menyatakan bahwa sejak awal ditetapkan sebagai tersangka, ia telah mengungkapkan fakta dan kooperatif, jujur dan terbuka di depan penyidik. Kendati demikian, Dodi tak menyebut sosok yang tak menghargai keterangannya selama diperiksa sebagai tersangka. Dodi kemudian mengatakan dirinya merasa tertekan hingga akhirnya menyanggupi perintah Teddy untuk menyisihkan barang bukti sabu. Kepada majelis hakim, Dodi mengakui terjerat peredaran narkoba karena tak mampu mengatasi rasa takutnya kepada Teddy Minahasa yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat. Dodi menganggap dirinya sebagai sosok yang tak berdaya menolak perintah Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 tersebut memiliki pengaruh yang kuat di Polri dan unggul secara materi. Dodi berpandangan jika saat itu menolak perintah penyisihan sabu, maka karirnya akan terancam. Ia menuturkan tak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan sabu. Sebab Dodi hanya mengikuti perintah sang jenderal. Dengan suara bergetar, Dodi menyatakan karir selama 21 tahun di institusi kepolisian sirna karena perintah Teddy Minahasa. Sebagai informasi, Teddy dan Dodi saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus narkoba yang menjerat keduanya. Teddy menyatakan tak terlibat dalam kasus peredaran narkoba, sedangkan Dodi mengaku menyisihkan barang bukti sabu untuk dijual atas perintah Teddy Minahasa. Adapun pada Senin 27 Maret lalu, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Dodi dengan hukuman 20 tahun penjara dengan 6 dan denda besar 2 miliar rupiah. Sementara itu, Teddy dituntut hukuman mati pada Kamis 30 Maret 2023. Menurut Jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti alias Anita untuk menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara penyebar narkotika. Narkotika yang dijual tersebut merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg.
Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu tersebut lalu menggantinya dengan tawas. Mulanya Dodi sempat menolak, namun pada akhirnya Dodi menyanggupi permintaan Teddy Minahasa. Dodi kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut, termasuk Teddy Minahasa. Melihat seorang pemimpin menjerumuskan anak buahnya ke dalam jurang kegelapan tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu. Orang-orang yang seperti itu yang mengorbankan anak buahnya di masa lalu, di abad-abad yang lama layak untuk mati. Sebagaimana telah diketahui bersama dan telah menjadi fakta hukum, terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Bukit Tinggi yang total hasil tangkapannya sebesar 41,4 kilo pada bulan Mei 2022. Namun tanpa disangka, dari situlah malapetaka yang membuat terdakwa AKBP Dodi Prawira sampai kepada persidangan ini. Alih-alih terdakwa AKBP Dodi Prawira mendapatkan penghargaan, justru musibah yang mendapatkan. Pelaku pelemparan rumah toko ruko milik pemuda yang viral seusai mengecor jalan rusak di Pekanbaru memakai dana pribadi telah ditangkap. Pelaku bernama Gary berusia 30 tahun yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Tim Reskrim Polresta Pekanbaru menangkap pelaku aksi teror lempar palu ke rumah toko milik Bambang di Jalan Parit Indah Pekanbaru. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Andri Setiawan pada Rabu 5 April kemarin mengatakan pelaku bernama Gary adalah seorang ODGJ. Penangkapan Gary dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP dengan melakukan pengecekan di kamera CCTV di Ruko Bambang dan titik-titik lainnya secara berulang pada Selasa 4 April kemarin. Hasil olah TKP akhirnya membuat tim Reskrim Polresta Pekanbaru mendapat informasi tempat tinggal pelaku dan menangkap pelaku. Dengan hasil tersebut, polisi mempertemukan pelaku dengan Bambang dan menyimpulkan kasus teror tersebut tak dilanjutkan proses hukumnya oleh korban. Bambang mengaku telah bertemu dengan pelaku pelemparan bernama Gary Amanda. Mereka bertemu dengan Gary dan keluarga di Polsek Bukit Raya pada Rabu 5 April kemarin. Sebelumnya, Bambang, pemuda di Pekanbaru, memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak menggunakan uang pribadi miliknya. Ia merogoh koceknya untuk menyewa truk molen berisi semen cor ke Jalan Delima serta 2 kali di Jalan Parit Indah, Kota Pekanbaru. Kedalaman lubang di Jalan Delima diketahui mencapai 10 cm dengan lebar lebih dari 1 meter. Warga setempat sudah bolak-balik mengeluhkan kondisi tersebut, tetapi Pemkot Pekanbaru belum juga memperbaikinya. Jalan Delima rusak di depan Sekolah Abdurrab Pekanbaru atau toko besar Jumbo Mart. Kondisi jalan berlubang di sisi kanan dan kiri jalan hingga akhirnya menyebabkan banyak pengendara motor terjatuh. Perbaikan di Jalan Delima ini yang ketiga kalinya terjadi. Pertama di Parit Indah, kedua di Parit Indah, dan untuk ketiga di Jalan Delima. Semuanya menggunakan dana pribadi milik Bambang. Sebuah rumah mewah di Jalan Selat Batam, Durensawit, Jakarta Timur digerebek sejumlah anggota polisi pada Selasa 4 April 2023. Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menangkap setidaknya 55 warga negara asing pelaku tindak pidana penipuan atau fraud telekomunikasi jaringan internasional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandadi Raharjopuro di lobi Bareskrim Mabes Polri Jakarta pada Rabu 5 April kemarin. Ke-55 WNA tersebut ditangkap karena melakukan aksi penipuan jarak jauh dari wilayah Indonesia. Namun para korbannya berada di luar negeri. Juhandadi menyampaikan para pelaku menjalankan aksinya dengan menelepon korbannya dan mengaku sebagai polisi setempat. Mereka kemudian meminta uang kepada para korbannya. Menurut Juhandadi, para pelaku juga meminta para korban langsung mengirimkan uang tebusan ke rekening penampungan yang ada di luar negeri.
Modus lainnya, para pelaku menawarkan penjualan barang-barang elektronik kepada korban. Namun setelah korban melakukan pembayaran, pelaku tak mengirimkan barangnya. Johandani mengatakan selama menjalankan aksinya, para pelaku diduga mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Karena korbannya berada di luar negeri, polisi belum bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Johandani mengaku masih belum mendapat memastikan asal negara kewarganegaraan para pelaku penipuan tersebut, sebab ke-55 pelaku tak dapat menunjukkan paspor selaku identitas kewarganegaraannya. Dalam kasus tersebut, penyidik Bareskrim juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 51 unit iPad, 68 handphone, 7 unit laptop, dan 1 box headset. Penyidik juga menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sejumlah negara-negara di Jazirah Arab mengecam serangan brutal yang dilakukan pasukan Israel di dalam Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Selasa 4 April 2023 malam. Serangan tersebut terjadi saat ribuan jamaah sedang menunaikan ibadah sholat tarawih pada malam 14 Ramadan 1444 Hijriah. Sejumlah jamaah dipukuli secara membabi buta hingga ada yang ditangkap oleh pasukan Israel. Peristiwa tersebut mengundang reaksi keras dari negara-negara Arab yang mengatakan mereka mengikuti perkembangan di Palestina dengan penuh perhatian. Arab Saudi menyatakan sedang mengikuti perkembangan keprihatinan di Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 5 April 2023 bahwa mereka mengutuk gangguan terang-terangan tersebut, laporan dari Berita Wafa. Arab Saudi juga menyatakan penolakan kategorisnya terhadap praktik-praktik yang merusak upaya perdamaian dan bertentangan dengan prinsip dan norma internasional yang menyerukan penghormatan terhadap kesucian agama. Saudi menegaskan kembali posisinya dalam mendukung upaya yang ditujukan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina. Mesir juga mempertimbangkan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negerinya bahwa pemandangan yang penuh kebencian dan tercela. Sementara itu, Mesir menyatakan pelanggaran Israel yang berulang terhadap kesucian tempat-tempat suci memicu perasaan marah di antara semua rakyat Palestina dan negara Islam. Menteri Luar Negeri Yordania juga mengecam keras penyerbuan pasukan Israel ke Masjid Al-Aqsa dan meminta Israel untuk menghentikan tindakan semacam itu terhadap jamaah. Yordania mengatakan tindakan itu telah melanggar norma internasional, meminta Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi apapun. Kemudian Al Jazeera melaporkan setidaknya 400 warga Palestina ditangkap pada hari Rabu dan tetap dalam tahanan Israel. Mereka ditahan di kantor polisi di Atarot di Yerusalem Timur yang diduduki. Seorang saksi mengatakan pasukan Israel menggunakan kekuatan berlebihan termasuk granat kejut dan gas air mata. Hal tersebut menyebabkan luka dan sesak napas pada para jamaah dan mereka juga melakukan pemukulan dengan pentungan dan senapan. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan ada 12 orang cedera termasuk 3 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Ia juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan Israel mencegah petugas medis memasuki Masjid Al-Aqsa. Serangan brutal tersebut berlanjut hingga Rabu dini hari, ketika pasukan Israel sekali lagi terlihat menyerang dan mendorong warga Palestina keluar dari kompleks masjid dan mencegah mereka untuk salat. Kita beralih ke berita nasional Tribuners. Irsat 44 tahun dan Wahyu Triningsih 41 tahun adalah pasangan suami istri warga asal Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang menjadi korban dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Slamet. Anak korban mengaku Mbah Slamet berjanji akan mengantarkan pulang korban dengan macan putih. Sebelum keberangkatan Irsat dan Tri ke Banjarnegara, anak korban pernah mendengar percakapan orang tuanya dengan Mbah Slamet. Keterangan tersebut disampaikan sang anak korban di kediaman korban di Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran pada Rabu 5 April 2023.
Anak korban mengaku pernah mendengar percakapan orang tuanya yakni saat komunikasi melalui telepon dengan pelaku yakni Slamet Tohari. Sang dukun pengganda uang tersebut meminta ibu korban datang ke alamatnya. Namun ibunya sempat menolak permintaan Mbah Slamet. Kemudian ibunya pun mau pergi ke alamat yang ditujukan oleh Slamet Tohari lantaran dijanjikan akan diantarkan pulang dengan macan putih. Karena komunikasi tersebut tidaklah masuk akal, maka ia pun tak mempercayainya. Bahkan sejak hari itu dan kepergian ibunya setelah pamit dengan alasan bekerja, komunikasinya pun telah terputus. Kabar tak lagi diketahui olehnya sampai akhirnya kabar buruk tersebut diketahui oleh dirinya. Sang anak korban mengaku mendapatkan informasi tersebut dari sanak saudaranya yang berada di Solo. Sebelumnya, kepolisian daerah Polda Jawa Tengah telah menangkap Mbah Slamet atau Tohari asal Banjarnegara melalui pembunuhan 12 orang dengan modus bisa menggandakan uang. Polisi mencatat ada 12 orang yang dibunuh oleh pria Parubaya tersebut, termasuk ada 2 orang warga Lampung yang dibunuh. Selain 2 warga Lampung, ada 1 jenazah lagi yang sudah teridentifikasi, yakni warga Jawa Barat. Dan untuk memantau peristiwa yang terjadi pembunuhan di Banjarnegara, dan memang salah 2 dari korban tersebut merupakan warga Kabupaten Pesawaran yang berasal dari Dusun Tanjung Rejo ini. Dan saat ini saya berada di alamat kediaman korban yang memang saat ini kabar duka tersebut telah dikonfirmasi langsung dari Polda dan juga langsung dari Bupati Pesawaran. Kemudian Kades dari Tanjung Rejo ini juga setelah memberikan keterangannya terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Dan memang peristiwa tersebut telah menimpa dari kedua sepasang suami istri yang berada di desa ini, dan juga pertemuan mereka memang tidak terkabar lagi sejak 2 tahun lalu, dan memang pekerjaannya dalam sehari-hari adalah menjadi penenun tapis di kampung ini. Dan kabar tersebut sontak membuat keterkejutan dari saudara maupun dari aparat desa yang memang kerap bertemu dan juga mengenal dari korban tersebut, sehingga saat ini tengah ramai baik dari aparatur desa yang datang maupun dari warga sekitar yang untuk memberikan mengetahui kabar tersebut secara langsungnya. Dan di sini saya akan memberikan informasi terkait menghilangnya korban atau lepas kontaknya korban daripada keluarga dan juga anak dari kedua korban tersebut. Memang lepas kontak tersebut terjadi di tahun lalu, 2 tahun lalu, di mana memang kedua korban tersebut izin untuk pamit bekerja di Jawa, namun setelah beberapa hari atau di sana tidak dapat kabar lagi, bahkan anak dari dan juga kakak perempuannya pun tidak mendapatkan kabar. Begitu laporannya. Mbah Slamet diketahui sudah menjadi dukun pengganda uang sekitar 5 tahun. Pengakuan tersangka melakukan penipuan kepada 5 orang yang masing-masing dari mereka ada yang memberikan uang 40 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Banyak yang mempertanyakan uang para korban dikemanakan oleh Mbah Slamet. Mbah Slamet mengaku uang yang dihasilkan dari para korban untuk membayar hutang-hutangnya. Hal tersebut diakui Mbah Slamet kepada polisi saat sosoknya dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 3 April 2023. Dukun pengganda uang Banjarnegara tersebut telah membunuh 12 kliennya secara sadis. Adapun pembunuhan tersebut dilatar belakangi karena kesal dengan korban yang terus-menerus menagih uang. Mbah Slamet pun telah menjadi dukun pengganda uang selama 5 tahun hingga meraup keuntungan yang fantastis. Dikutip dari Tribun Jateng, harta kekayaan Mbah Slamet telah mencapai ratusan juta rupiah. Hal tersebut dikarenakan setiap korban telah memberikan uang kepada Mbah Slamet sebanyak 40 juta hingga 50 juta rupiah. Pengakuan tersebut pun disampaikan oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto. Ia mengatakan Mbah Slamet mengaku bisa menggandakan uang hingga 5 miliar rupiah. Janji tersebut pun disampaikan kepada para korbannya. Mbah Slamet pun melakukan strategi agar tipu muslihatnya dipercaya. Dukun pengganda uang tersebut sempat memberikan uang kepada korban sebanyak 11 juta rupiah. Kepada korban, Mbah Slamet mengatakan uang tersebut sebagai hasil penggandaan.
Sementara diketahui korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tak sendiri Mbah Slamet ditemani BS dalam melancarkan aksinya. BS inilah yang mengupload info di Facebook bahwa Mbah Slamet adalah orang pintar. Angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20, terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Jadi itu dipakai buat apa uangnya? dipakai buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya dan bayar. Oke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran gitu? Pernah. Dan berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui? Ya untuk biar banyak. Mbah Slamet atau Tohari dukun pengganda uang di Banjarnegara memiliki rumah mewah hasil mengelabui para korbannya. Adapun rumah mewah Tohari dukun pengganda uang terletak di tengah-tengah pemukiman para warga. Seraya istri Tohari mengaku di depan rumah mewahnya tersebut terdapat sebuah ruangan khusus. Tiang rumah itu bermotif marmer dengan warna coklat muda. Rumah Mbah Slamet tersebut bertempat di kampungnya yakni Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Berdasarkan penelusuran Tribun Network pada Selasa 4 April 2023, Mbah Slamet memiliki dua rumah yang saling berdempetan. Diketahui depan kedua rumah tersebut ada sebuah ruangan ritual. Di ruangan tersebut, Mbah Slamet mengajak tamunya untuk obrolan khusus setelah dijamu di ruang tamu rumahnya. Sementara itu, Seneh, istri Mbah Slamet mengaku tak mengetahui aktivitas ritual suaminya saat mengajak tamunya ke ruangan khusus tersebut. Sejak Mbah Slamet ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana oleh Polres Banjarnegara, Seneh mengaku kehidupannya biasa saja seperti tak terjadi apa-apa. Sepengetahuan Seneh, memang banyak orang datang bertamu menemui Mbah Slamet. Namun sejauh ini dirinya menegaskan tak tahu obrolan mereka. Sebagai informasi, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Mbah Slamet terungkap seusai polisi menemukan jasad PO 53 tahun terpendam di jalan setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara pada Minggu 2 April lalu. Diketahui salah seorang korban PO sempat memberi pesan kepada sang anak untuk melapor ke aparat kepolisian jika dirinya tak kunjung kembali dari rumah tersangka. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kembali menemukan 9 jasad di ladang milik tersangka pada Senin 2 April. Ditambah dengan korban PO, total menjadi 10 jasad. Petugas kembali menemukan 2 jasad lagi sehingga total menjadi 12 jasad. Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto sempat menanyakan apa perasaan dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Slamet saat dibawa ke tempat kejadian perkara dan melihat korban-korbannya dievakuasi. Mbah Slamet mengaku tak tega melihat jasad para korbannya. Kini ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dukun pengganda uang asal Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara ini meracun para korbannya dan total sementara sudah ditemukan 12 orang. Kapolres memastikan tak menutup kemungkinan ada korban lain Mbah Slamet. Soal jumlah korban, Mbah Slamet sendiri tak hafal dengan siapa saja korbannya. Dalam pemeriksaan, keterangan Mbah Slamet selalu berubah-ubah, sehingga penyidik belum bisa memastikan berapa jumlah korban dari Mbah Slamet sendiri. Selain itu, Mbah Slamet mengaku menyesali perbuatannya melakukan pembunuhan. Dirinya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dukun pengganda uang tersebut juga menjelaskan ritual sebelum membunuh korbannya. Ritual Mbah Slamet dimulai saat bersama dengan korbannya berangkat ke lokasi sejak sore hari. Namun eksekusi baru dilakukan pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mbah Slamet mengungkapkan alasan memilih waktu tersebut untuk eksekusi. Ternyata ia takut kemalaman. Selain itu pada pukul 8 malam suasana sekitar juga tampak sepi. Dengan demikian ia leluasa dalam melakukan kejahatannya. Ritual penggandaan uang dilakukan di lokasi eksekusi tersebut dengan memberikan minuman beracun kandungan potasium dan penenang yang dicampur. Pada saat datang ke lokasi belum ada lubang.
Lubang digali saat korban sudah tewas. Dalam menjaring aksinya, tersangka dibantu oleh rekannya yakni Budi Santoso alias BS dengan mengiklankan praktik perdukunan melalui Facebook. Karena tersangka tak punya kemampuan dalam menggunakan Facebook, BS mendapatkan imbalan dari tersangka antara 5 juta hingga 10 juta rupiah. Terkait pemakaman terhadap 12 jenazah, pihaknya mengatakan tak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan lagi akan dibongkar kembali. Tersangka akan dikenakan pasal berlapis karena selain membunuh juga mengambil mahar uang bilik para korban. Tomat. Rasanya gimana panjenengan ini melihat? Ini kan sudah dibunuh semuanya, sudah lama jenengan bunuh. Gimana rasanya? Sebetulnya sudah nggak tega sama sekali. Ya, sudah nggak tega sama sekali. Udahlah, intinya saya menerima menjalani hukuman, terus intinya yang sudah yang nggak akan berulang lagi. Nah ini kemudian teman-teman tidak menutup kemungkinan masih ada juga temuan-temuan lagi. Nanti kita tunggu saja ya. Jadi teman-teman. Kita ke informasi lain, Tribuners. Shane Lucas, 19 tahun, dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai salah satu saksi dalam sidang lanjutan terdakwa anak AG atas kasus penganiayaan D di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 April kemarin. Shane Lucas sukses menjawab tiap butir pertanyaan yang dilontarkan Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Keterangan tersebut diungkapkan kuasa hukum Shane, Happy SB Sihombing. Namun Happy menyayangkan adanya segelintir hal yang kontradiktif dan tak sesuai fakta versi kliennya. Happy menuturkan setidaknya ada 2 hal kontradiktif dalam persidangan tersebut. Pertama, Shane Lucas disebut menjadi sosok yang berteriak free kick sesaat sebelum Mario Dendi Satrio menendang kepala D. Kedua, Shane Lucas disebut sebagai satu-satunya orang yang melontarkan celutukan enak ya main bola kala Mario menganiaya D secara brutal. Shane Lucas akhirnya membantah tuduhan tersebut di dalam persidangan. Shane tak terima lantaran dirinya selalu menjadi kambing hitam. Diberitakan sebelumnya dalam BAP yang dimiliki kepolisian, Shane disebut mengatakan free kick sesaat sebelum Mario menendang kepala D. Hal tersebut terungkap dalam rekonstruksi penganiayaan terhadap D yang digelar Polda Metro Jaya pada 10 Maret 2023. Pantauan Kompas.com di lokasi, Shane saat itu juga membantah BAP yang dinyatakan